wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wendy Apriani dengan 3 digit NIM terakhir saya 018 dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran PID dalam kehidupan sehari-hari dan industri dengan referensi judul buku dari Bapak Iwan Setiawan dengan judul bukunya adalah Kontrol PID untuk Proses Industri. Nah, selanjutnya ada pengertian dasar sistem kontrol PID. Sistem kontrol PID atau mekanisme yang digunakan untuk mengatur proses agar output sesuai dengan set point yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilitas, akurasi, dan kecepatan respon meskipun terdapat gangguan. Salah satu konsep penting dalam sistem kontrol adalah feedback, yang dimana feedback ini bekerja dengan cara membandingkan output aktual dengan nilai acuan. Kemudian selisihnya digunakan controller untuk melakukan pengkoreksian. Nah, PID controller juga merupakan salah satu bentuk controller yang paling populer dan paling banyak digunakan di dunia industri. PID ini juga terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu proporsional, yang dimana memberi aksi kendali sebanding dengan besar error. Maka jika semakin besar error, maka semakin besar juga sinyal koreksinya. Lalu poin yang kedua ada integral, yang dimana mengakumulasi error dari waktu ke waktu untuk menghilangkan error steady state sehingga sistem bisa mencapai target dengan akurat. Dan poin yang terakhir adalah derivative, yang dimana bereaksi terhadap laju perubahan error sehingga mampu mempercepat respon sistem sekaligus meredam osilasi. Nah, tujuan sistem kontrol ini juga adalah membuat sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun terdapat gangguan atau perubahan kondisi lingkungan, menurut Ogata atau dalam buku Model Control Engineering, tujuan utama sistem kontrol ini dapat dirinci menjadi 4 poin, yaitu stabilitas, akurasi, kecepatan respon, dan robustas atau ketahanan. Selanjutnya ada komponen utama sistem kontrol, yaitu sensor alat ukur, controller atau PID, aktuator, proses, set point, dan feedback. Nah, prinsip dasar PID juga terbagi menjadi 3, yang dimana aksi proporsional untuk memperbesar sinyal kendali sesuai error, maka respon menjadi cepat tetapi biasanya masih menyisakan error-error yang terdapat pada sinyal tersebut. Lalu selanjutnya ada aksi integral. Di sini menunjukkan jumlah error terhadap waktu sehingga mampu menghilangkan error jangka panjang. Namun kekurangannya bisa membuat respon lebih lambat. Dan yang poin terakhir adalah aksi derivative, yaitu merespon laju perubahan error, membantu menstabilkan sistem dan mengurangi overshoot. Nah, contoh penerapan PID juga di sini ada 3 contoh penerapan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti rice cooker, yang dimana rice cooker itu menjaga suhu panci agar tetap stabil hingga nasi matang sempurna. Nah, sensor suhu yang menjadi feedback utamanya adalah controller. PID ini mengatur daya panas sehingga proporsional mempercepat pemanasan dan integral memastikan nasi matang tanpa error atau tanpa adanya gangguan seperti nasinya masih kurang matang lah atau hal lainnya. Dan derivative ini mencegah kegosongan karena suhu panas yang berlebih. Lalu selanjutnya ada mesin cuci otomatis, yang dimana mesin cuci ini menggunakan PID untuk mengatur kecepatan pemutaran granulnya, sehingga sensor yang terdapat pada mesin cuci ini memberikan feedback ke controller, dan proporsionalnya segera mengkoreksi putaran pada mesin cuci tersebut dan menjaga kestabilan. Lalu derivative ini meredam perubahan mendadak agar cucian tetap aman. Dan yang terakhir adalah kulkas. Kulkas ini mempertahankan suhu dingin
agar sesuai dengan set point yang diinginkan. Sensor suhu menjadi feedback bagi controller. PID juga mengatur kerja kompresor yang dimana proporsional ini mempercepat pendinginan, lalu menjaga suhu tetap konsisten dan mencegah fluktuasi yang merusak makanan. Nah, di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan pada PID ini. Kelebihannya adalah mudah diterapkan, fleksibel, efektif dan murah atau andal serta teruji. Namun ada juga kekurangannya yang dimana butuh tuning yang tepat, lalu kurang optimal untuk sistem non-linear dan kompleks, tidak antisipatif, sensitif terhadap gangguan atau noise, serta target of performance. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Dari pembahasan yang telah saya lakukan, dapat dipahami bahwa PID controller memiliki peran besar dalam menjaga sistem keberjalanannya sesuai dengan target meskipun terdapat beberapa gangguan. Penerapannya pun tidak hanya terbatas di industri saja, tetapi juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, rice cooker, mesin cuci, dan kulkas. Hal ini menunjukkan bahwa konsep sistem kontrol modern benar-benar relevan dan bermanfaat bagi aktivitas manusia. Meskipun demikian, PID juga memiliki keterbatasan, sehingga penggunanya perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem yang digunakan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.